Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Madinah amankan otak pelaku bentrok di Madinah. Jumlah pasien positif terpapar COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai bertambah. Tim khusus anti bandit Polsek Marbau Polres Labuhan Batu meringkus seorang residivis pelaku curang. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Madinah berhasil mengamankan 20 orang warga diduga otak pelaku kerusuhan. 20 warga, salah seorang diantaranya adalah wanita tersebut, kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan di Kabupaten Mandailing Natal, Madinah. Dari 20 orang yang diamankan di Mapores Madinah, 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. Dari hasil penyelidikan, ke-20 tersangka merupakan otak pelaku kerusuhan yang mengakibatkan sejumlah fasilitas umum dan sejumlah kendaraan roda 2 serta roda 4 rusak akibat dibakar massa. Kapolda Su Irjen Pol Martuani Sormin didampingi Wakapolda Su Brigjen Pol Dadang Hartanto. Dalam keterangan resminya mengatakan, para pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus unjuk rasa dan merusak fasilitas umum, diantaranya mobil milik Wakapolres Madinah. Para pelaku bersama warga sekitar yang diduga terprovokasi melakukan aksi unjuk rasa di Desa Mompong Julu, Kecamatan Penyambungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Oleh Polres Madinah, kita berhasil mengamankan dan menindak para pelaku pengrusakan unjuk rasa anarkis yang terjadi di Madinah, di desa tepatnya Mompong Julu, tanggal 29 Juni 2020. Peristiwa ini berawal dari kasus PLP. Jadi rekan-rekan, saya minta tolong kepada media ini menjadi edukasi kepada seluruh masyarakat di Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa menuntut agar salah satu kepala desa setempat dicopot dari jabatannya. Kerusuhan berlangsung selama 3 hari ini sempat memutuskan arus lalu lintas di perbatasan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Farina TV. Dengan ditemani polisi, seorang wanita menggerebek suami dan wanita selingkuhannya di salah satu kamar kos di Medan, Sumatera Utara. Saat diperiksa, petugas menemukan barang bukti yang diduga narkoba. Penggerebekan dilakukan wanita inisial W di salah satu kamar kos di Jalan Tuasan, Medan. Petugas terpaksa mendobrak pintu kamar karena para penghuni kamar kos tersebut tidak bersedia membukanya. Dalam penggerebekan tersebut, W menemukan suaminya inisial HJ bersama teman wanitanya yang diduga selingkuhannya serta 3 rekan lainnya berada di satu kamar. Sempat terjadi adu mulut antara W dengan wanita diduga selingkuhan suaminya. W yang sedang hamil 5 bulan terus menyerang wanita itu dengan ucapan kasar. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap barang-barang milik 5 penghuni kamar kos. Dari hasil pemeriksaan, petugas berhasil menemukan barang bukti diduga narkoba yang disembunyikan di dalam tas dan celana dalam salah seorang penghuni kamar kos. Menurut keterangan W, suaminya sudah beberapa hari tidak pulang. Saat digerebek, ia menemukan suaminya bersama wanita diduga selingkuhannya serta 3 rekannya. Para pelaku diduga akan berpesta narkoba di kamar kos elit tersebut. Terbukti saat diperiksa, petugas menemukan barang bukti diduga narkoba. Saya bersama Pak Polisi melakukan penggerebekan terhadap suami saya di salah satu kos-kosan. Ternyata di sana sedang bersama seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Karena saya sedang dalam posisi hamil dan suami sudah tidak pulang selama 4 hari. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi ditemukan narkotika yang diduga akan dipakai suami dan kawan-kawannya.
Saat ini kelima pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut masih diamankan di kantor polisi untuk proses lanjut. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ menggelar konsolidasi kepengurusan serta pengukuhan kepengurusan relawan KSJ tingkat kecamatan sekabupaten Batubara. Kegiatan ini diiringi penyerahan kartu tanda anggota dan buku yang berjudul Kapolres Batubara Sang Pejuang Kaum Duafa. Dalam acara yang digelar Komunitas Sedekah Jumat turut dihadiri Bupati Batubara beserta jajaran Forkompimda Batubara dan pengurus KSJ Sumatera Utara. Sebanyak 12 kecamatan di Kabupaten Batubara dikukuhkan. Dalam pengukuhan kepengurusan relawan KSJ ditandai dengan pembacaan SK dan pemberian bendera petaka Komunitas Sedekah Jumat. Selain itu, KSJ binaan Kapolres Batubara juga memberikan kartu keanggotaan relawan komunitas sedekah serta pemberian buku yang berjudul Kapolres Batubara Pejuang Kaum Duafa. Pada hari ini juga telah dilakukan pengukuhan KSJ sekecamatan Batubara yang mana tadi 12 kecamatan telah dilantik dan juga Kartini KSJ Batubara, dan harapan kita KSJ ini akan berdiri nantinya sampai ke tingkat desa, dan ini sangat penting sekali karena berpengaruh terhadap situasi Kamtibmas, dan juga kita mengajak para donatur dan donasi untuk ikut melaksanakan kegiatan sedekah Jumat di tiap hari Jumatnya untuk membantu para kaum duafa dan anak yatim. Dan harapan kita memang ini target kita semua, semoga komunitas sedekah Jumat ini bisa berdiri secara nasional dan ada di seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini. Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis berharap kedepannya KSJ dapat berdiri sampai tingkat desa dan memiliki relawan se-Indonesia. KSJ juga mengajak para donatur dan donasi untuk ikut melaksanakan sedekah Jumat agar membantu para kaum duafa dan anak yatim yang membutuhkan. Tentu sebagai Bupati kita punya harapan penuh kepada KSJ bahwa KSJ ini akan bisa menjaga Kamtibmas di Kabupaten Batubara khususnya. KSJ akan membuat kita bisa lebih bersilaturahmi dalam berbagi kepada umat yang membutuhkan. Dan tentu kita berharap pada Pak Kapolres ya memberikan apresiasi penuh. Kami datang hari ini dalam acara konsolidasi organisasi KSJ Sumatera Utara yang dilaksanakan di Kabupaten Batubara. Kita bersyukur bahwa di Batubara sudah memiliki pengurus yang ada sampai ke tingkat kecamatan dan tadi telah dikukuhkan dan dilantik oleh pendiri ketua pembina utama KSJ. Sementara itu, Bupati Batubara Zahir juga sangat mendukung atas komunitas sedekah Jumat yang merupakan kegiatan sedekah yang memberi dampak positif terhadap warga Batubara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Jumlah pasien positif terpapar COVID-19 di Kabupaten Sedang Bedagai bertambah. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, jumlah pasien positif terpapar COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai bertambah 1 orang. Sehingga 7 Juli 2020 total keseluruhan menjadi 20 orang, 1 orang meninggal dunia, 14 orang dinyatakan sembuh, dan 5 orang masih menjalani perawatan medis. 1 orang yang dinyatakan positif COVID-19 ini merupakan seorang petugas medis berinisial RAD. Berjenis kelamin perempuan berusia 27 tahun, warga Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Bulan April hingga Juni 2020 kemarin, RAD ditugaskan sebagai relawan COVID-19 di Rumah Sakit Marta Priska Medan. Hal ini disampaikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai melalui juru bicaranya Akmal Koto AP. Dalam konferensi pers yang disampaikan pada Selasa sore kemarin, RAD dinyatakan positif terpapar COVID-19 setelah menjalani polymerase chain reaction PCR test. Kondisi RAD sendiri saat ini tidak memiliki keluhan seperti sakit demam, sesak, batuk, flu, ataupun gejala positif COVID-19 pada umumnya.
Saat ini RAD juga dibawa ke rumah sakit rujukan untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai langsung melakukan prosedur kontak tracking dan proses disinfeksi terhadap keluarga dan lingkungan tempat tinggal RAD. Hari ini terinformasi terpapar COVID-19 itu seorang perempuan dengan inisial RAD usia 27 tahun. Alamatnya di Kecamatan Dolok Merawan adalah seorang relawan COVID atau perawat, tenaga medis yang selama ini bekerja di salah satu rumah sakit di Lubuk Pakam. Data terakhir yang ada di gugus tugas COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai yang terindikasi atau dinyatakan positif COVID-19 itu ada 20 kasus. Dari 20 kasus itu 14 kasus atau 14 orang itu sudah dinyatakan sembuh, sudah kembali ke rumahnya sehat, dinyatakan sembuh. Kemudian satu kasus atau satu orang meninggal dunia. Sampai saat ini jumlah pasien positif terpapar COVID-19 sebanyak 20 orang. Dan total tersebut saat ini sebanyak 14 orang sudah dinyatakan sehat dan sembuh. 1 orang meninggal dunia serta 5 orang lainnya masih menjalani perawatan medis di rumah sakit rujukan. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Seorang nelayan di Nias Utara dikabarkan hilang belum ditemukan pihak keluarganya. 5 personel Basarnas Nias turun ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Diketahui dari Kepala Basarnas Nias M. Agus Wibisono melalui Humas Asamuni Waruwu, mengatakan telah menerima informasi dari Kepala Desa Hilidurawa Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara bahwa 1 orang warganya berprofesi nelayan bernama Atasi Telambanua umur 30 tahun belum kembali melaut hingga saat ini sejak keberangkatannya pada 7 Juli 2020. Masyarakat setempat bersama keluarganya telah melakukan pencarian, namun tidak membuahkan hasil. 5 personel tim Basarnas melakukan pencarian di Lautan Nias Utara, Kecamatan Tuhemberua menuju Pulau Sarangbaung. Kronologis kejadian, awalnya Atasi Telembanua berangkat melaut menggunakan kapal pada hari Selasa 7 Juli 2020 sekitar jam 6 pagi dan rencananya akan balik jam 4 sore. Namun hingga Rabu pagi 8 Juli 2020, Atasi Telembanua masih belum juga kembali ke keluarganya. Haugo Mano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara membentuk posko Kampung Nadear tanggap COVID-19 sebagai pernyataan sikap masyarakat untuk siap bangkit mengikuti tatanan kehidupan normal baru. Nagori ini juga menyediakan ketahanan pangan dan konsultasi kesehatan gratis bagi warga. Kampung Nadear tanggap COVID-19. Inilah nama yang digunakan untuk Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara. Layaknya standar protokol kesehatan, semua warga maupun pendatang yang masuk ke perkampungan ini diwajibkan untuk menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, dan penyemprotan disinfektan di setiap kendaraan. Pembentukan kampung ini sudah berlangsung selama 2 bulan dan merupakan gagasan dari Babin Kamtipmas Polsek Bangun Polres Simalungun, bekerja sama dengan elemen masyarakat, Karang Taruna, dan pemerintah Nagori. Kampung Nadear yang dikutip dari bahasa Simalungun yang berarti terbaik, dibentuk atas dasar semangat gotong royong dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, sekaligus sebagai pernyataan sikap masyarakat untuk siap bangkit mengikuti tatanan kehidupan normal baru. Sebagai pendukung dalam pelaksanaan berlangsungnya Kampung Nadear ini, beberapa fasilitas pendukung pun disediakan, mulai dari ruang isolasi bagi masyarakat yang terpapar COVID-19, ruang logistik, konsultasi kesehatan gratis, serta ketahanan pangan mulai dari kolam peternakan ikan dan lahan peternakan maupun pertanian.
Adapun Kampung Nadir ini berdiri dalam rangka untuk pencegahan COVID-19 yang dimana pada saat sekarang ini menimpa negara kita. Jadi kami dari Nagori Center State bersama dengan Babin Kamtibmas, saya sendiri Bribka Lambas Mamura bekerjasama dengan Babinsa, pihak kesehatan membentuk Kampung Nadir ini untuk supaya masyarakat bisa mengikuti protokol kesehatan. Dan adapun yang telah kami kerjakan berupa membuat ruangan isolasi, ruangan logistik, ketahanan pangan, di mana bisa kita lihat di sini ada sedang berdiri. Telah kami buat kolam ikan lele dan tempat penanaman sayur dan kandang ayam. Dibentuknya Kampung Nadir ini diapresiasi dan didukung penuh oleh pemerintah Nagori maupun masyarakat Siantara Estate, mulai dari penjagaan posko secara sukarela, sekaligus penyediaan seluruh fasilitas pendukung. Kami atas nama masyarakat Nagori Center State memberikan aspirasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Kabupaten Simalungun, di mana Nagori kami telah diberikan kepercayaan menjadi contoh di seluruh Kabupaten Simalungun itu, dan kami akan semaksimal mungkin berusaha mensukseskan apa yang menjadi program kepolisian. Pembentukan Kampung Nadir ini diharapkan dapat menjadi role model untuk Nagori lain di Simalungun. Karena melalui program ini, selain menghadapi COVID-19, juga untuk menghadapi semua persoalan sosial lainnya, seperti masalah keamanan, kesejahteraan, atau masalah perekonomian atau ketenaga kerjaan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tim khusus anti bandit Polsek Marbau Polres Labuhan Batu meringkus seorang residivis pelaku curat di 4 lokasi. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor, kunci T, dan handphone hasil kejahatan. Proyek warga Simpang 4 Marbau Labuan Batu Utara diringkus TK Polsek Marbau saat berada di salah satu hiburan malam di kawasan Jalan Bypass Rantau Prapat Labuan Batu, Sumatera Utara. AKP Joni Pasaribu selaku Kapolsek Marbau menjelaskan, penangkapan pelaku atas informasi masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku. Pelaku sendiri merupakan residivis kasus yang sama dan baru keluar dari lembaga permasyarakatan. Pelaku diringkus setelah sebelumnya kembali beraksi di 4 lokasi di wilayah Marbau dan telah membawa kabur 3 unit sepeda motor, 2 diantaranya berhasil diamankan dan menjadi barang bukti beserta kunci T dan handphone hasil kejahatan. Baik, terima kasih. Sedikit kami jelaskan terkait dengan penangkapan si RA alias Toye ini, di mana dia adalah pelaku residivis terkait dengan kasus curat. Berkat kerjasama dan informasi dari masyarakat, tim TK Polsek Marbau melakukan penangkapan terhadap tersangka RA alias Toye ini di KP Atik di Jalan Baru Rantau Prapat. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Untuk seluruh masyarakat yang menjadi korban tindak pidana kejahatan untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Karo membentuk tim operasi pendisiplinan protokol kesehatan. Program ini diharapkan mampu mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karo.
Dalam rangka upaya menekan angka peningkatan grafik kasus positif COVID-19 di Kabupaten Karo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Karo membentuk tim pendisiplinan protokol kesehatan untuk mengoptimalkan pencegahan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apel gelar pasukan dilaksanakan di lapangan Samura Kota Kabanjahe. Pendeklarasian tim operasi pendisiplinan ditandai dengan penyematan tanda kepada petugas, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD Karo, serta Dinas Kesehatan dan unsur organisasi perangkat daerah. Bupati Karo mengatakan kegiatan ini merupakan langkah strategis bersama, mewujudkan sinergitas antar stakeholder dengan TNI Polri, guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apel gelar pasukan pendisiplinan protokol kesehatan tentang pemutus rantai penyebaran COVID-19, di mana Tanah Karo kita ketahui bersama telah memasuki zona merah dan saat ini terus bertambah sampai 20-an lebih yang telah kena virus COVID itu. Dan ini kita tidak boleh main-main, sehingga tim gugus dengan LSM dan ormas apa semua dengan gereja, masjid bersatu untuk mengadakan kegiatan ini dan merupakan TNI Polri sama Kejari sama relawan nanti jadi zona terdepan. Dan titik fokus untuk ini adalah pendisiplin ini Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Bertaki, dan dibantu relawan desa nanti dibantu oleh Koramil, Kapolsek dan sebagainya. Diharapkan langkah awal ini memastikan masyarakat untuk membiasakan diri beraktivitas dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 secara disiplin. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Semut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.